Assalamualaikum, hai pamirsa sejangkau siar, kumaha damang? Masih kisah Masani, di desa terpencil Desa Gunung Bulat Kecamatan Pamijahan Bogor. Masani seorang pedagang makanan di perkemahan di puncak Gunung Bulat. Macam-macam makanan yang dia jual, diantaranya ada nasi uduk, gorengan bala-bala, gehu, combro dan minuman kopi, susu dan teh. Namun hari ini Masani tidak berjualan, dikarenakan Masani akan ke rumah anaknya yang ada di Jamblang Parung. Pagi-pagi Masani berangkat diantar ojek online, dan nanti anaknya yang akan membayar ongkos ojek online tersebut setelah sampai di sana. Namun Masani teringat kisah tentang tetangga dari anaknya di Jamblang Parung, seorang ibu-ibu kaya raya bernama Lulu. Warga sekitar biasa menyebutnya Mbah Lul. Konon katanya kekayaannya didapat dari piara tuyul. Sebelum ceritanya dilanjut, alangkah baiknya tolong kami ya pemirsa sejangkau siar dengan cara like dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan share jika cerita ini menarik. Terima kasih. Mbah Lul atau Mbah Lulu berasal dari Jawa Tengah. Dia terlahir dan tumbuh besar di sana, dan di keluarganya sudah tidak aneh dengan yang namanya gaib atau perdukunan, karena kakeknya dan bapaknya sendiri adalah dukun yang lumayan sakti memiliki ilmu kebatinan. Banyak orang yang datang ke kakeknya dan bapaknya untuk berobat atau meminta kekayaan atau penglarisan. Namun Mbah Lul muda tidak tertarik dengan ilmu seperti itu. Namun mau tidak mau bapaknya sudah mengajarkan dan mentransferkan sedikit ilmunya ke Mbah Lul sejak dari dia kecil. Tapi sampai saat ini Mbah Lul tidak pernah memakai ilmu tersebut. Dia hanya tertarik untuk menjadi pedagang atau pengusaha, dan terobsesi untuk jadi kaya raya. Makanya sejak lulus sekolah Mbah Lul langsung berjualan, dan nekat merantau jauh dari rumahnya ke Bogor, dan tentunya ilmu pengarisan yang diturunkan. Bapaknya digunakan saat berjualan, dia menjual roti-rotian dan kue ulang tahun buah buatannya sendiri. Jualannya pun selalu laris terjual habis. Tak butuh waktu lama, Mbah Lul pun memiliki beberapa anak buah yang ikut berjualan keliling. Mereka menyebar ke arah yang berbeda-beda untuk berjualan roti. 2 tahun di Bogor, Mbah Lul pun mewujudkan cita-citanya, yaitu menjadi kaya raya, memiliki rumah mewah, mobil, motor, dan banyak perhiasan emas. Di tahun ketiga di Bogor, Mbah Lul menginjak usia 28 tahun, dan dia pun menikah dengan pengusaha kaya raya juga yang dia kenal. Dan dia pacari selama 1 tahun, dan akhirnya mereka menikah. Masani pun diundangnya kala itu. Pernikahannya pun diselenggarakan dengan mewah. Banyak pengusaha dan pejabat yang hadir di pernikahan Mbah Lul. Setelah 10 tahun menikah, Mbah Lul memiliki 3 orang anak. Usaha Mbah Lul pun hari demi hari semakin maju. Namun Mbah Lul tidak pernah merasa puas. Tiba-tiba ada telepon dari bapaknya di kampung. Katanya bapaknya habis tapabrata di Gua Gunung Ganggarangan, dan bapaknya mendapatkan sesosok tuyul yang ingin diajak pulang bapaknya, dan bapaknya pun membawa pulang tuyul tersebut. Tapi bapaknya malas mengurusnya, makanya bapaknya ingin memberikan tuyul tersebut ke Mbah Lul. Mbah Lul pun senang sekali mendengarnya, dan langsung terbayang dalam pikirannya tentang uang banyak. Namun bapaknya tidak memberikan tuyul itu percuma, karena ada syarat gaib atau mahar yang harus dibayar oleh Mbah Lul. Mbah Lul pun menyanggupinya, dan mahar berapapun tidak masalah, karena Mbah Lul yang sekarang sudah kaya raya. Esoknya Mbah Lul pun berangkat ke rumah bapaknya di Jawa Tengah untuk menjemput tuyul tersebut, dan menginap bangsa beberapa hari, untuk sekedar melepas rindu kepada bapak, ibu dan adiknya di sana. Bapaknya pun menyerahkan tuyul tersebut ke Mbah Lul, dan memberikan mantra-mantra ke Mbah Lul. Takut jika tuyul tersebut melawan atau kabur dan tersesat nanti, Mbah Lul tinggal membacakan mantra tersebut untuk menjinakkan atau membawa kembali jika tuyul tersebut tersesat lupa. Terjalan pulang, Mbah Lul pun kembali ke Bogor dan tidak lupa sungkem dulu minta doa restu dari kedua orang tuanya, dan minta doa keselamatan. Mbah Lul tiba di Bogor malam hari, dan bergegas masuk rumah membawa tuyul piaraannya tersebut. Rencana tuyul tersebut akan mulai operasi besok, namun belum apa-apa tuyul itu lapar. Dia minta nyusu. Mbah Lul pun kebingungan. Mbah Lul pun minta pembantunya atau ART-nya untuk menyusui tuyul tersebut.
Tadinya pembantunya menolak dengan alasan takut, namun setelah diiming-imingi bonus uang dan kenaikan gaji, si pembantu pun mau tidak mau jadi mau, karena dia emang sedang butuh uang untuk anaknya masuk SMP tahun depan, dan disusuilah tuyul itu oleh pembantu tersebut yang bernama Teh Neni. Teh Neni seorang Mahmud mamah muda yang terpaksa bekerja sebagai asisten rumah tangga, dikarenakan ekonomi rumah tangganya yang kurang mampu. Teh Neni pun hanya lulusan SD, hanya tenaga yang bisa dia andalkan untuk mencari rezeki, sedangkan suami Teh Neni hanya seorang tukang ojek online atau ojol. Dulu sih suaminya kerja, namun di PHK, dan sulit kembali mencari kerja dikarenakan usianya yang sudah tidak muda. Dengan adanya tuyul, harta kekayaan Mbah Lul pun semakin menumpuk dan semakin kaya raya, dan hasil kerja kerasnya dinikmati dengan keluarga kecilnya liburan ke luar negeri, dan membeli barang-barang branded dan mewah. Tak lupa Mbah Lul pun investigasikan sebagai hartanya. Entah itu properti, saham, atau kripto, yang tidak Mbah Lul lakukan adalah judi online, hehehe. Karena ingat lagu Pak Haji Roma Irama berjudul Judi, yang berbunyi, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan, dan kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Semenjak itu, banyak warga-warga sekitar mengeluarkan sering kehilangan uang, terutama uang pecahan 100.000. Warga sekitar mempunyai firasat ada tuyul yang berkeliaran di pemukiman mereka, dan Pak RT selaku keamanan desa mengundang Pak Ustadz untuk ikut ronda dan menangkap tuyul tersebut. Mbah Lul pun mulai waspada, karena takut ketahuan bahwa dialah yang memiara tuyul untuk mencuri uang-uang warga sekitar. Dipindahkanlah wilayah operasi tuyul itu ke tempat yang lumayan jauh, ke wilayah perumahan-perumahan, yang notabene banyak orang kayanya, dan strateginya pun berhasil. Si tuyul tiap harinya memberikan banyak uang ke Mbah Lul. 10 tahun pun berlalu, semenjak Mbah Lul memiara tuyul, si tuyul ternyata memiliki ibu, yaitu sesosok hantu kuntilanak, yang selama ini mencarinya. Tak disangka kuntilanak ibu tuyul ini telah melacak keberadaan anaknya, dan akan menjemputnya pulang. Malam hari yang sepi, di malam Jumat Kliwon, pintu rumah Mbah Lul ada yang mengetuk. Bergegas Mbah Lul pun membukakan pintu, namun tidak ada siapa-siapa, dan Mbah Lul pun kembali ke kamarnya. Namun sebelum sampai ke kamarnya, ada yang memanggil namanya dari belakang. Mbah Lul pun spontan menengok tanpa rasa takut. Ternyata yang memanggil adalah sesosok kuntilanak ibunya si tuyul, dan berkata, "Kembalikan anakku." Mbah Lul pun teriak, dan lari sekuat tenaga, masuk ke dalam kamar. Kebetulan malam ini Mbah Lul tinggal sendirian di rumah, dikarenakan suaminya pergi ke luar kota untuk bisnis. Mbah Lul pun mengunci pintu kamar sambil nafasnya terengah-engah ketakutan. Tak berapa lama si kuntilanak itu pun ada di dalam kamar Mbah Lul. Mbah Lul pun berlari kembali sambil teriak. Berlari sekuat tenaga keluar rumah, Mbah Lul pun akhirnya tiba di luar rumah di pekarangannya yang cukup luas, cukup jauh juga jarak dari rumah Mbah Lul ke gerbang rumah Mbah Lul menuju pemukiman warga. Kuntilanak itu pun terus mengejar Mbah Lul. Mbah Lul pun kecapean dan terjatuh karena kakinya tersandung. Kuntilanak itu pun terus mendekat. Dengan rasa takut, Mbah Lul teringat bahwasanya bapaknya dulu pernah memberikan ilmu pengusir setan, namun Mbah Lul lupa doa-doanya atau jampinya. Dikarenakan Mbah Lul emang tidak tertarik dengan ilmu seperti itu, Mbah Lul sambil ketakutan berusaha mengingat-ingat doa yang diajarkan bapaknya. Kuntilanak pun semakin dekat. Akhirnya Mbah Lul pun ingat dan langsung membacakan doa atau jampi-jampinya. Keluarlah cahaya merah dari tangan Mbah Lul dan segera melemparkan cahaya tersebut ke kuntilanak. Kuntilanak itu pun ketakutan dan merasa panas setelah kena serangan dari Mbah Lul. Kuntilanak itu pun nyingkah atau pergi dari hadapan Mbah Lul. Mbah Lul pun mulai tenang dan menghela nafas lega. Akhirnya kuntilanak itu pergi dari hadapannya. Mbah Lul pun masuk ke rumahnya untuk tidur dan beristirahat. Kesesokan harinya, sedang asik menghitung uang hasil operasi tuyulnya,
Mbah Lul didatangi lagi kuntilanak yang kemarin. Kuntilanak itu mengetuk-ngetik jendela kamarnya. Mbah Lul pun memeriksanya, dan tidak ada siapa-siapa. Dan ternyata kuntilanak itu sudah ada di dalam kamarnya, dengan suaminya kuntilanak laki-laki. Mbah Lul pun terkejut, dan langsung membacakan doa-doa atau jampi-jampi yang diajarkan bapaknya dulu, dan menyerang kedua kuntilanak suami istri itu. Namun dengan sangat mudahnya serangan Mbah Lul dimentahkan oleh kuntilanak laki-laki, dan kedua kuntilanak itu pun menyerang balik. Mbah Lul pun terpental tak berdaya keluar dari kamarnya melewati jendela, dan terluka terkena pecahan kaca jendela. Mbah Lul pun terkapar tak berdaya dan pingsan. Kuntilanak suami istri itu pun terbang membawa anaknya si tuyul kembali ke asalnya. Mbah Lul pun ditemukan oleh pembantu atau asisten rumah tangganya keesokan harinya dan bergegas menelpon ambulan dan polisi. Dan pagi itu juga Mbah Lul dibawa ke rumah sakit dan dirawat inap untuk beberapa hari. Begitulah cerita Masani kali ini. Jangan lupa bantu kami dengan cara like dan subscribe ya pemirsa Sejangkau Siar. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan share jika cerita ini menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum.